Ahlan wa sahlan Kang Hilman. Mungkin nanti bisa kenalan ya, angkatan berapa, tapi nanti aja di akhir, ya setelah kita kumpul banyak. Ya, jadi Bapak sekalian, pertemuan ini lebih ke arah silaturahim ya, bagaimana menghubungkan kembali pertemanan-pertemanan yang dulu kita gabung, ya kita temukan di kampus ITB dengan Gamaisnya, ya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat keberadaan ikat alumni ya, keberadaan kita minimal buat kita gitu ya. Hafalan kita meningkat, ya mungkin nanti ada halakoh-halakoh Quran dari kita dan ya kalau kalau kita beruntung nanti Ustadz Heri bisa bisa menghubungkan kita dengan Syekh dari Palestina Ustadz untuk ngambil sanad gitu ya. Ya ya Allah alam nanti kita juga bisa bisa ke sana arahnya. Tapi yang jelas pertemuan ini lebih kepada merewind ya, mengingatkan kembali bahwa kita dulu pernah berada dalam satu organisasi yang besar ya, bernama Keluarga Mahasiswa Islam ITB atau Gamais ITB ya walaupun mungkin kita berbeda angkatan ya. Umi Hilman ini angkatan berapa nanti kita kenalan ya, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat banyak dari keberadaan kita dulu di Gamais ya Evaluasian, dan malam hari ini mudah-mudahan jadi awal pertemuan kita selanjutnya ya, tidak harus formal ya, tapi yang paling penting bermanfaat ya. Kalau misalkan kita agendakan sebulan sekali ya minimal nambah sebulan 2 halaman Quran hafalan itu ya. Atau mungkin nambah sejuz 1 bulan sekali ya Allah alam, mudah-mudahan bisa seperti itu, bisa ke arah itu. Jadi Bapak sekalian, mungkin bagi antum yang diundang terus masuk grup, masuk ke link ini belum paham gimana apa yang akan kita lakukan, ya tidak banyak sih. Karena kita semua sudah melakukan sesuatu di tempatnya masing-masing, tapi setidaknya kita terkoneksi lah. Siapa tahu nanti ada yang bisa kita lakukan. Dan malam hari ini, ya sebenarnya kemarin ketika merancang agenda ini, bukan merancang ya, ya teringat untuk mengumpulkan seluruh alumni Gamais, terutama angkatan 2000-an ya. Kalau angkatan 90-an tidak diundang, bukan tidak diundang, lebih ke arah apa? Karena saya angkatan 2001, jadi kalau ngundang angkatan 90-an tuh rasa gimana gitu ya. Harusnya kan yang undangnya angkatan 80-an, jadi yang datangnya nanti di bawahnya lebih enak. Makanya saya undang yang saya kenal aja, yang angkatan 2000-an, 2000-an kebetulan sempat berinteraksi ya dari zamannya Pak Iman dulu. Nah, jadi lebih enak undangnya gitu, udah kayak teman. Tapi bukan berarti memisahkan diri, enggak ya. Karena kita juga sudah terkoordinasi dengan Ketua IAG, Kang Sukris, dan beliau mempersilahkan, ya ini silaturahmi biasa. Ya, dan ini kita bangun, ya salah satunya tujuannya ya bagaimana kita mengumpulkan setelah Lebaran ini, setelah Idul Fitri, silaturahim. Kalau offline nggak bisa ya online. Nah, cuman kemarin di perkembangan waktunya, ketika kemarin ya beberapa hari yang lalu terjadi serangan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, maka malam hari ini saya berinisiatif untuk mengundang Ustadz Heri. Ustadz Heri untuk hadir menggambarkan tentang kondisi terkini Gaza ya. Karena jadi ceritanya dulu beberapa tahun belakang ya Ustadz ya, Ana sempat bertemu dengan beliau dan sempat dipertemukan dengan Syekh dari Gaza yang memang khusus, dan bahkan ada seorang syekhnya yang kemudian mengisi di acara kami ya, Darul Quran wal Hadis ya kalau nggak salah, salah satu lembaga tahfidz Quran terkenal di Gaza yang mencetak 10.000 hafiz per tahun. Nah, dipertemukan. Nah, Ustadz Heri ini juga ternyata sudah pernah ke Gaza. Jadi beliau hubungan dengan Syekh di sana cukup intens, dan kebetulan Ustadz Heri juga tetangga, orang Ciparai, cuma beda kecamatan. Jadi saya berinisiatif mengundang beliau untuk menggambarkan sedikit kondisi terkini
Karena kita yang tahu beritanya itu ada gencatan senjata, terus terakhir kemarin habis gencatan senjata ada diserang lagi. Nah, kita nggak tahu gimana ceritanya. Nah, kebetulan juga beliau menjadi ketua yayasan Ustaz ya, Hasbi Peduli ya. Iya. Hasbi Peduli yang insya Allah concern untuk meneruskan pembiayaan atau donasi kita semua ke jalur Gaza langsung melalui kolega beliau orang-orang Palestina yang ada di beberapa negara. Insya Allah kita akan dengarkan beliau tidak lama ya, kita ingin melihat situasi terkini di Gaza. Baru setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Pada Ustadz Heri, waktu dan tempat silakan Ustadz. Ya. Innalhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Suara saya jelas ya? Baik. Alhamdulillah jelas. Ya, baik. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba tampilkan ini ya. Sudah tampil belum ya Bang? Sedang Ustaz. Sedang proses. Belum keluar. Sudah keluar. Ya. Oke. Ya. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya diizinkan Allah untuk bisa bersilaturahim ya di para alumni Gamais. Ini kali pertama nih bisa silaturahim dengan alumni Gamais ya. Era 2000-an ya Bang Jami? 2000-an, angkatan 2000. Masuknya angkatan 2000-an. Iya. Oh iya. Ya, barangkali mungkin di kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini bisa sedikit sharing saya dari beberapa pengalaman ataupun juga beberapa wawasan ya tentang kepalestinaan. Dan tentu saja sekarang sedang menjadi trending topik ya, perbincangan bukan hanya masyarakat di Palestina atau di negara-negara Arab, tetapi menjadi perbincangan masyarakat dunia, baik masyarakatnya ataupun juga para petingginya ya. Saya terus juga mantau informasi tentang Palestina. Hampir tidak ada negara yang tidak memperhatikan permasalahan Palestina dalam beberapa pekan terakhir ini. Ya, karena agresi militer Israel ke Gaza yang kelima kali ya. Kelima kalinya dari sejak 2008 akhir, 2009 awal hingga saat ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita lihat atau kita sedikit flashback gitu ya, permasalahan Palestina ini kan dulu saya sempat ya dengan almarhum Dr. Jusrijal, jurnalis ya, di nunggu acara TV waktu itu di TV One. Sempat ngobrol-ngobrol beliau, saya hadir. Ya, dia menyampaikan saya kalau memahami masalah Palestina dari sisi keagamaan sudah final ya bilang. Memahami masalah Palestina dari sisi kemanusiaan sudah final. Tapi memahami Palestina dari sisi kebangsaan dia bilang. Ini yang masih butuh penguatan gitu loh. Apa kita berpihak ke Palestina secara kebangsaan? Ya tentu saja kalau dari sisi itu diskusinya akan sangat panjang. Tapi secara sekilas sebetulnya
kita bisa menyimpulkan ya bahwa dari tiga sisi itu, sisi manapun yang mau kita gunakan, maka orang dengan mudah bisa memahami sebetulnya bagi bangsa Palestina memiliki hak atas bumi mereka, yaitu tanah Palestina. Ya, karena itulah bangsa yang belum pernah terusir dari Palestina sejak berabad-abad. Mereka yang dari Yabusiyun, Kananiun, ya, apa namanya, orang Arab kuno begitu, zaman dulu. Kemudian mereka yang pertama kali memakmurkan Palestina, membangun kota-kotanya. Lalu kemudian datang berbagai bangsa dan ras dan lain sebagainya. Nah, mereka ini yang kemudian berasimilasi. Sampai kemudian datang juga kaum muslimin berasimilasi. Sampai kemudian identitasnya adalah identitas Islam dan Arab. Gitu. Baik, kalau kita lihat di Palestina itu, atau di Palestina terjajah lah ya, kan unik. Sebetulnya di sekitar kawasan itu semua orang berbahasanya bahasa Arab. Ya. Tapi ada satu bangsa yang mengklaim kemudian berdirinya negara, ya hingga saat ini kalau negara kita kan belum mengakui ya. Secara formalnya belum mengakui tentang apa negara Israel itu. Ya. Secara sakopahnya, wawasannya berbeda, bahasanya berbeda, ya. Agamanya juga berbeda gitu. Nah ini orang manapun tuh saya akan mudah paham bahwa oh ini berarti orang asing gitu. Kemudian kalau kita lebih dekat lagi dengan Palestina dari secara keagamaan, bahwa sudah tidak bisa, ya terlalu kasat mata orang kalau mengatakan bahwa kaum muslimin tidak ada keterikatan dengan Palestina. Setiap, kalau Bang Jemi tadi katakan kalau kita ngapal Quran, baca Quran, maka mungkin di setiap yang kita baca itu kalau dalam sehari-harinya pasti akan ada melintas di situ Palestina. Karena Allah sudah takdirkan Palestina itu menjadi background ya. Background dari kisah-kisah yang diceritakan Al-Quran, dan dalam Al-Quran itu mayoritas ayat itu berbicara atau membahas tentang kisah-kisah, khusus kisah para nabi, kisah orang-orang soleh. Nah, di mana sebagian besarnya di Palestina? Seorang saya mengatakan Quran itu thuluthuhu Palestina, 1/3 itu Palestina, karena backgroundnya itu maksudnya. Tetapi memang ada ayat-ayat yang khusus yang bercerita. Subhanalladzi asra bi'abdihi, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa wa najainahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin wa tini wa zaitun, dan seterusnya gitu. Tentang ardul mahsyar wal mansar dijelasnya dalam Al-Quran. Dalam hadis juga sama. Jadi setiap muslim pasti punya keterikatan tersendiri. Nah, tadi yang humanity, ya itu banyak kita saksikan. Bahkan pengorbanan mereka kadang lebih heroik gitu daripada yang katakanlah keterikat secara agama tadi. Ada yang aktivis kemanusiaan jalan sampai setahun, dia jalan dari Norwegia apa dari mana waktu itu, ya jalan kaki dia sendirian hanya untuk menunjukkan bahwa kepeduliannya terhadap Palestina. Ada remaja Amerika ya sampai meninggalnya di Palestina. Nah, ini hal-hal seperti ini saya bagi kita adalah gambaran. Kalau dalam sebuah meme ya ada monyet angkat telepon yang lagi viral sekarang ini, ya nggak usah peduli Palestina lah katanya. Kita nggak usah peduli Palestina karena itu mau urusan manusia. Artinya hanya cukup jadi manusia kita berhak untuk peduli. Nah, ya saya mungkin cerita ke sana sini aja ya nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat di bombardir Zionis ya, Zionis Israel terakhir ke Gaza itu,
sebetulnya ya alamat utamanya kan seperti disebutkan adalah Al-Aqsa, Al-Quds gitu. Jadi kenapa yang latar belakang paling dekat dari agresi yang dilakukan Israel ke Gaza itu adalah karena Al-Qudsnya sudah betul-betul dinistakan pada puncaknya. Bagaimana mereka mengganggu orang-orang yang sedang i'tikaf, kemudian memberikan jalan dan mempermudah ekstremis-ekstremis Yahudi untuk Yahudi Zionis untuk masuk ke Masjidil Aqsa dan melakukan perayaan-perayaan di situ. Ya, rencananya tanggal 28. Tapi kaum muslimin dari berbagai tempat, mobil khusus ya yang dekat di situ di kota Al-Quds atau di kota-kota di Palestina terjajah yang sering disebut dikenalnya Palestina 48. Jadi Palestina 48 itu kurang lebih 77% dari wilayah Palestina yang ya peta Palestina yang dibuat oleh Inggris sebetulnya. Ya ini petanya seperti ini. Ya. Nah, yang di bawah ini peta Palestina sebetulnya dibuat oleh Inggris ya, ketika itu. Karena kalau yang disebut Jundu Palestina di zaman Utsmani itu ke sini, ke Syria juga ya, sebagian daerah Lebanon. Nah, apa namanya? Jadi ini masalah yang melatar belakangnya secara lebih dekat. Dan terutama ketika itu ada upaya-upaya sangat masif ya dari pemerintah Israel dengan ekstremis Yahudinya untuk merampas ya dan mengusir keluarga-keluarga Palestina yang tinggal di nama kampung namanya Sheikh Jarrah. Jadi Sheikh Jarrah ini salah satu kampung di kota Al-Quds dari Masjidil Aqsa kalau jalan kaki konon sekitar 7 menit. Ya 1,5 sampai 2 kilo lah kurang lebih. Nah, memang ceritanya sudah lama Sheikh Jarrah ini. Dulu saya mendengar ada kisah siapa namanya Al-Qurt ya, seorang ibu-ibu Ummu Kamil Al-Qurt. Ya. Kurang lebih 7 tahunan, 8 tahunan yang lalu begitu saya sempat 2 kali ketemu beliau di konferensi di Turki. Ya. Dan itu ceritanya sama dengan cerita yang sekarang. Jadi bagaimana keluarga-keluarga Palestina diusir perlahan-lahan dari perkampungan Sheikh Jarrah. Ya, dan bukan hanya satu-satunya kampung sebetulnya, sudah banyak ya. Tetapi kemudian orang-orang Palestina semakin bahwa semakin ke sini mereka orang-orang Yahudi Zionis itu secara sistemik begitu merubah demografi Al-Quds yang dulu sebelum Nakba ya, sebelum dalam tanda petik berdirinya negara Israel itu kaum muslimin di situ ada 75%. Tetapi sekarang justru sebaliknya, yang mayoritas di situ adalah Yahudi. Kaum muslimin kurang lebih sekitar 30 atau 40%. Setelah itu orang-orang Kristen, Nasrani. Nah, ini yang paling dekat sih Ummu Kamil Al-Qurt, sampai ceritanya Ummu Kamil ini suaminya meninggal ya. Jadi kita bayangkan dia tinggal satu rumah hanya disekat begitu dengan orang-orang Yahudi, satu gerbang rumah, satu sumur dan seterusnya. Dan ini Yahudi imigran yang datang dari berbagai negara gitu. Kadang-kadang berganti-gantian dan dengan dengan etika yang tentu saja sangat menyakiti mereka dengan makarnya dan segala macamnya. Akhir cerita beliau kemudian diambil rumahnya dengan proses yang sangat panjang dan itu
dalam momentum-momentum, saya ingat beliau menjelaskan ketika itu Idul Adha, dia bilang kami disuruh keluar dari rumah. Dalam kejadian itu yang mengagetkan itu suaminya karena serangan jantung masuk rumah sakit, berapa hari kemudian meninggal. Tapi seorang Ummu Kamil ini dia tidak diam. Ya, ini cerita dulu sedikit tentang bagaimana penderitaan rakyat Palestina, warga Palestina di Al-Quds di Sheikh Jarrah ini. 12. Kemudian dia bikin kemah, dia nggak meninggalkan rumahnya, di beberapa meter depan rumahnya dia bikin kemah. Ya. Bentuk penolakan beliau terhadap kezaliman dilakukan Zionis. Lalu kemudian orang-orang berdatangan, ya, baik kaum muslimin dan seterusnya, sampai kemudian para pelancong, ya, dari berbagai negara, dari Eropa, dari Amerika, pada berdatangan juga, ya, bahkan sampai ada yang nginep di situ, bahkan sampai ada yang masuk Islam gitu, karena melihat kekokohannya Ummu Kamil, karena berbulan-bulan dan prosesnya, ya, beberapa kali kemahnya itu diusir lagi oleh Israel, ya, berdirikan lagi walaupun didenda dan seterusnya. Jadi ini gambaran yang dulu, ini yang sekarang, ya, kemudian sampai mengobarkan atau menyebabkan terjadinya agresi ke Gaza. Nah, tentu saja background yang lebih jauh dari itu, kenapa terjadi agresi dan bencana kemanusiaan seperti yang kita lihat, ya. Tentu saja sangat banyak, tetapi kalau kita ringkas, ya, permasalahan utama Palestina itu yang pertama adalah masalah penjajahan. Ya. Hingga saat ini Palestina belum rakyat Palestina belum merasakan bagaimana hidupnya menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Pemerintahannya jelas. Kalau kita katakan, oh itu di sana ada pemerintahan, siapa? Otoritas Palestina. Itu pemerintahan, ya, dengan kewenangan yang sangat terbatas. Bayangkan untuk pemerintahan dengan APBN yang dikuasai oleh pihak lain. Kalau ada bantuan internasional, dia tidak bisa otomatis mencairkan, tidak bisa kapan saja mencairkan, dan untuk siapa saja. Harus sepersetujuan diantaranya Israel. Kemudian tentu saja dengan penjajahan inilah yang menjadikan penderitaan yang sesungguhnya. Orang punya skill, seperti di Gaza misalkan, orang-orang punya skill tetapi banyak yang nganggur, punya kompetensi dia banyak yang nganggur. Kenapa? Karena terbatas gitu. Di Al-Quds lebih ngeri lagi gitu. Dia tidak jelas, ya. Secara geografi masuk ke wilayah Palestina, tetapi secara administratif, ya, dia masuk ke Yordan misalkan. Orang-orang di Al-Quds, orang Palestina di Al-Quds itu kalau mau keluar negeri paspornya paspor Yordan, tapi tanpa nomor kewarganegaraan. Jadi rumit sekali di situ. Kemudian untuk mobilitas di dalam, ya, di sana mereka menggunakan ada lagi kartu biru namanya. Itu yang mengeluarkan dari Israel. Ya. Kalau untuk dagang dan lain-lain macam-macam. Jadi sangat rumit memahami permasalahan Palestina. Kenapa? Karena yang mendasar adalah mereka belum merdeka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah sedikit saya sampaikan. Al-Quds dan Al-Aqsa yang setiap hari, hampir setiap hari selalu dihadapkan pada Yahudisasi. Yahudisasi Al-Quds, Yahudisasi Al-Aqsa, Yahudisasi, ya, jadi rambu-rambunya dirubah, yang tadinya tulisan Islami, nama jalan Islami ganti pakai nama Ibrani. Ya. Kemudian bangunan-bangunan yang tadinya adalah peninggalan-peninggalan Islam, situs-situs diganti. Ya. Oleh karenanya masif pembelian lahan sampai penyerobotan dan pengusiran dan seterusnya. Kemudian tugas lu dan itu teh beneran lagi emosi. Sebentar Bang Jeff, saya pakai ini jadi agak terganggu kalau ada suara. Aku udah sholat sama
Mungkin di mute dulu ya yang ya udah ya. Baik. Di Al-Aqsa. Di Al-Aqsa, di bawah Al-Aqsa dan di sekitar Al-Aqsa itu ada lebih dari 40 galian dan terowongan. Ya. Dan itu tuh saya sangat mengancam eksistensi Al-Quds. Nah, beberapa tahun ke belakang, ya, Zionisme mengatakan strategi yang mereka sebut taksim atau yang disebut oleh para pakar Al-Quds, permasalahan Al-Aqsa dan Al-Quds, pembagian Al-Aqsa, baik pembagian taksim zaman, pembagian waktu ya, penggunaan Al-Aqsa, ataupun taksim makani, pembagian tempat. Nah, inilah yang terjadi sudah bertahun-tahun ya. Jadi taksim zaman itu gini simpelnya, orang-orang Yahudi Zionis ya, hampir setiap hari mereka masuk ke Masjidil Aqsa, ke pelataran Masjidil Aqsa, ke beberapa situs di Masjidil Aqsa. Ya. Masuk, kemudian mereka melakukan ritual membaca Talmud dan sebagainya, ya, dan ritual ibadah mereka atau berkeliling di situ. Dan itu dijaga oleh aparat keamanan Zionis di situ. Nah, biasanya dari jam 7 ya waktu duha sampai menjelang zuhur, mungkin jam 11:30 begitu. Nah, kenapa mereka lakukan demikian? Ini persiapan untuk masuk ke taksim makannya tadi, pembagian tempat. Ya. Di beberapa pakar mengatakan mereka sudah mengkapling. Oh ini kan Al-Aqsa tuh punya kalian kan ini misalkan ya di sini nih. Nah, ini kan Al-Aqsa katanya. Ini Al-Aqsa. Ya udah kami di sini. Ya. Ada juga beberapa tempat lain yang dikatakan pengen mengambil alih di sini dan berbagai tempat. Itu beberapa rencana-rencana seperti itu. Ya. Kalau bicara Al-Quds dan Al-Aqsa, ya Yahudi itu dahsyat lagi, misalkan merubah geografi tadi. Jadi sampai misalkan orang Al-Quds menikah dengan orang tepi barat itu, ya banyak yang kemudian tidak bisa balik lagi ke Al-Quds. Diambil kartu birunya, ya dia tidak bisa hidup di situ. Kemudian sementara kehidupan di sana sangat sulit. Biaya hidup sangat tinggi karena mengikuti biaya hidup orang-orang standar orang-orang Israel. Ya, kemudian sementara penghasilan mereka dari mana gitu? Sampai dikatakan berbagai jenis pajak di situ ya, ada pajak bangunan itu, ada yang pajak bulanan ya, pajak kepala dan seterusnya gitu. Kemudian orang Palestina itu kan kita kenal anaknya banyak. Sementara di Al-Quds tempatnya sempit ya. Kalau mereka misalkan mendirikan bangunan, katakan nambah kamar saja ke atas. Padahal itu di tanahnya sendiri. Ya, itu izinnya sulit banget. Izinnya sulit banget. Kalau ada orang yang maksa ya, bangun saja gitu tanpa IMB lah kalau kata kita. IMB dari Pemkot Zionis di Al-Quds. Itu bisa berujung ke penjara. Itu bisa bolak-balik gara-gara bangun rumah, ya bangun kamar saja di tanah kita sendiri gitu. Ya, sampai sesulit itu. Para pengusaha dia tidak bisa sembarangan dengan siapa berinteraksi, misalkan mengirim pengusaha Al-Quds langsung mengirim kerjasama dengan para pengusaha di Yordan misalkan yang terdekat. Ya tidak bisa sembarangan. Banyak yang berakhir dengan misalkan denda besar-besaran. Saya bilang besar gimana sih? Ya, saya katakan, ya bayangkan misalkan Anda sekarang ini mau Idul Adha, ngirim sapi saja. Ya, itu dendanya bisa 10.000 US dollar. Jadi seperti itu. Belum kalau kita bicara tadi yang merobohkan, yang disita tanah dan rumahnya ya. Itu bukan hanya disita, tetapi mereka yang harus merobohkan gitu. Kalau dirobohkan oleh alat-alat Zionis harus bayar, ya. Maka terpaksa banyak warga Al-Quds yang merobohkan rumahnya sendiri, sementara dia harus pergi entah tahu kemana. Gitu. Ya, belum bicara tentang penangkapan, belum bicara tentang pemenjaraan, belum bicara macam-macam hal ya. Belum bicara tentang generasi mudanya
Di sana orang remaja Al-Quds Palestina yang mabok-mabokan, ya, narkotika dan seterusnya, justru malah dikasih gaji. Ya. Semakin hebat maboknya, semakin jadi pengedar dikasih gaji. Ya. Yang tadi kehidupan sulit. Nah, maka kita bisa membayangkan udah sulit, ya. Kemudian pendidikan juga pendidikan kurikulum Zionis, ya, walaupun bisa memasukkan muatan-muatan lokal di orang Palestina. Kemudian pergaulan seperti itu ke dunia luar juga sangat terbatas, ya, dan sangat diawasi. Dan di situ ada lebih dari, mungkin sekarang udah lebih dari 1000 kamera. Saya mendengar 4-5 tahun yang lalu ada 700 CCTV di kota yang kecil itu. Gitu. Jadi sangat sulit hidup di situ. Nah, tetapi subhanallah, kaum muslimin di sana, ya, termasuk yang di perkampungan Syekh Jarrah ini. Nah, ini di antara godaan yang lainnya. Sudah sesulit itu mereka hidup, maka mereka pun kemudian digoda lagi, ya, untuk banyak keluarga, ya, dan pemilik tanah di sana. Dirayu untuk bisa menjual tanahnya, misalkan, dan dengan harga yang tidak logis, gitu ya. Atau mungkin logis, ya, untuk ukuran sebuah kawasan dengan nilai bisnis yang sangat tinggi, karena Zionis Israel pun kemudian menjadikan itu adalah sebagai salah satu lahan bisnis mereka. Ya, lahan bisnis gimana? Saya yang di sini nggak ada ya foto-fotonya. Jadi bahkan sampai mereka itu menjual udara, ya, udara Al-Aqsa itu mereka jual, gitu. Udara Al-Quds itu. Kenapa? Bagi orang-orang Barat itu katanya melahirkan ketenangan tersendiri, gitu. Mungkin barok nahaulahu salah satunya itu. Dan kata saya yang pernah saya gayat, ya, yang dari kota Al-Quds asalnya, dia bilang memang betul. Kerjaan saya dulu ketika beliau diusir, ya, oleh Zionis. Ketika masih di Al-Quds menggait orang-orang, gitu. Dan banyak di antara mereka motivasinya adalah biar stresnya hilang, gitu. Depresinya hilang. Ke situ, ke Yerusalem. Nah, subhanallah. Nah, saya lanjutkan. Jadi dari keluarga-keluarga itu banyak yang dirayu. Silahkan tulis rumah kamu. Mau berapa, mungkin kalau dirupiahkan miliar, puluhan miliar bahkan. Bahkan ada yang ratusan miliar. Kalau yang mungkin punya 200 meter persegi begitu, itu bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar. Tulis saja berapa juta US dollar. Awal-awal dulu saya nggak ngerti. Ini kok aneh ya kayaknya ceritanya, gitu. Walaupun sudah beberapa orang bilang begitu. Begitu satu waktu, mungkin 5 tahunan lalu itu saya ke Bali, ya. Ada teman di sana tuh punya toko kecil di Kuta. Dia bilang, saya di sini udah nggak ada lagi orang jual tanah. Kenapa? Ya nggak ada lagi nilai ekonomisnya sudah sangat tinggi. Itu nilai ekonomis saja. Ya. Belum kalau Zionis ini yang dijual nilai historis, gitu kan. Kemudian icon, ya, icon dari program politik mereka, Zionisme itu kan di situ. Nah, kemudian ternyata kalau kita lihat, oh ternyata di tempat-tempat tertentu di kota-kota besar itu 1 meter kan sudah ada yang 30 juta, 50 juta kan begitu. Nah, oleh karena sangat wajar. Tetapi apa yang dilakukan oleh warga Palestina di Al-Quds, di Syekh Jarrah ini, mereka rela seperti Ummu Kamil Al-Quds tadi, tidak mau menjual. Ya. Meskipun hampir setiap minggu dipermasalahkan, harus ke bolak-balik mondar-mandir ke pengadilan, untuk sesuatu yang mereka nggak ngerti. Ini kami udah sekian generasi tinggal di sini, gitu. Tadi itu penyebabnya kenapa? Karena mereka dijajah. Ya. Mereka dijajah. Nah, mereka nggak mau menjual. Nggak apa-apa, kami di sini hidup seadanya, jual apa yang bisa kami mampu. Ya. Kadang harus minjem untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, itu Al-Quds dan Al-Aqsa. Mungkin saya terlalu panjang karena waktu terbatas, ya. Kemudian saya sebutkan aja judul-judulnya. Hak kembali para pengungsi, hakul audah. Pengungsi Palestina itu ada kurang lebih 65% dari keseluruhan total rakyat Palestina, 14 sekian ratus ribu atau hampir 15 juta. Ya.
15 juta orang, 65 atau 66-nya itu adalah pengungsi. Saya ke Lebanon, Turki Selatan, ke Syria, termasuk di Indonesia mungkin walaupun bukan pengungsi namanya ada dulu 300-an orang, mungkin sampai saat ini masih ada ratusan orang. Di Medan, di Tangerang Selatan, di Ciputat, di Bogor gitu. Saya pernah silaturahim. Kemudian di beberapa tempat lainnya ya, walaupun namanya bukan pengungsi, sebagian ke imigran atau apa. Nah, ini juga sama gitu. Nasib mereka bahkan ada yang mengungsi dari pengungsian gitu. Seperti nasib para pengungsi Palestina yang dari Syria ini. Mereka sudah mengungsi ya. Kemudian harus mengungsi lagi karena kondisi di tempat mengungsi itu udah nggak kondusif secara keamanan dan lain-lain. Mengungsi lagi. Sampai ya nggak kuat kadang-kadang kita melihat kondisi mereka karena harus tinggal di kemah-kemah di perkebunan yang nggak tahu sumber airnya dari mana, sanitasinya gimana, kalau turun hujan dan musim dingin seperti apa gitu. Itu nasib pengungsi. Gitu. Meskipun itu pengungsi banyak juga yang berhasil. Ya kadang-kadang mungkin secara fisiknya iya, tapi kalau kita ngobrol sama mereka. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang pengungsi di Lebanon. Dia punya 5 apotek gitu ya. Dia bilang, saya bukan orang miskin ya. Walaupun saya miskin, dia bilang kenapa? Saya hidup seperti orang yang nggak merdeka. Saya punya kekayaan nggak bisa atas nama saya dan seterusnya. Nah ini kembali dan ini menjadi permasalahan yang dibahas di PBB. Hampir 2/3 dari permasalahan Palestina yang menjadi resolusi di PBB itu adalah pengungsi. Walaupun sampai saat ini nggak jelas arahnya kemana gitu. Dan tidak jadi pembahasan lagi. Dan kalaupun ada resolusi tidak ditindaklanjuti. Ya, blokade Gaza. Kita sudah tahu blokade Gaza sudah mau masuk ke 16 tahun. Istilah blokade mungkin asing ya. Ya setelah ada Gaza di blokade aja bagi kita. Nggak ada di sekolah-sekolah istilah blokade. Ya. Jadi penjara terbesar kita bisa bayangkan 2,2 juta orang hidup dalam blokade di wilayah ya yang sangat sempit 365 km persegi. Ini Gaza. Jadi Gaza ini jika dibandingkan dengan wilayah Palestina itu 0,4% saja, nggak nyampe 0,5%. Ya. Luas Palestina 27.009 km. Ini 24 kilo ke sini. Ya. Ini mungkin sebagian ada yang 7 kilo, ada yang 12 kilo begini. 7, 9, 10 kilo yang lain. Nah, kita bayangkan kalau di Bandung itu mungkin dari tempat saya di Ciparai ini ke kota Bandung, itulah panjangnya Gaza gitu. Iya ke situ. Kemudian lebarnya mungkin ya kayak dari sini ke Balenang 7 kilo. Kita bayangkan kemarin ya dalam agresi terakhir itu dalam sehari bahkan ada yang lebih dari 150 serangan rudal. Ya. Bukan serangan senapan, serangan rudal-rudal Zionis Israel, termasuk serangan-serangan artileri. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kepanikan, bagaimana kebingungan, bagaimana rasa khawatir anak-anak kecil. Ya. Nah, jadi ini beberapa permasalahan utamanya, blokade Gaza, tanah Palestina dan seterusnya. Ini kalau kita sedikit mengenal, ini tepi barat. Tepi barat ini lebih luas, luasnya 5.800-an kilometer. Beberapa kali lipat Gaza. Tapi masalahnya di sini kita mengenal di sini ada yang putih-putih. Yang putih-putih ini sebetulnya sungguhnya hampir 100% dikuasai oleh Zionis lagi-lagi. Nah, yang biru itu kawasan A disebutnya. Ini dikuasai secara administratif dan keamanan oleh otoritas Palestina. Tapi ya, ini mungkin ini peta lama ya, peta barunya nggak seperti ini. Lebih banyak lagi di sini sekat-sekat. Jadi sengaja dibikin bagaimana orang Palestina itu hidupnya tidak bebas. Kemudian mereka tidak solid ya, maka disekat-sekat. Ada pemukiman, kemudian ada tembok rasial, sudah lebih dari 700 km dibangun meliuk-liuk ya. Bahkan di dalam kota Al-Quds sendiri terus gitu. Kemudian checkpoint dan seterusnya. Itu penderitaan tersendiri bagi rakyat Palestina di tepi barat. Jadi beda tepi barat dengan Gaza. Ya, kalau Gaza seluruhnya ini sudah dikuasai oleh orang-orang Palestina. Ya.
oleh Muqawamah Palestina. Nah, saya persingkat saja. Nah, kita masuk ke apa yang terjadi 11 hari dalam agresi Gaza. Ya, secara sekilas barangkali ini data agak kurang update karena yang sekarang jumlah korbannya sudah yang meninggal atau yang syahid 250 orang ya, kurang lebih. Kemudian yang luka-luka sudah 1.900 orang. Nah, belum kalau berbicara tentang bangunan yang roboh seperti ini, berbicara tentang pabrik-pabrik yang rusak, berbicara tentang tower-tower, dikatakan tadi ada 37 apa namanya, misalkan kantor media yang rusak, ada 170 orang wartawan yang luka-luka, termasuk 1 orang yang syahid ya. Ini datanya seperti ini. Dari sekian banyak, hampir sepertiganya adalah anak-anak ya, dan perempuan. Artinya klaim yang digaungkan oleh pemerintahan Netanyahu adalah bahwa mereka sudah mentarget seperti yang mereka inginkan. Bahkan orang-orang Israel sendiri banyak yang mengkritik, buktinya mana gitu dia bilang. Kalian menghancurkan infrastruktur para pejuang Palestina, itu buktinya mana? Terowongan-terowongannya mana gitu kan? Bukannya Israel itu memiliki pesawat pengintai, drone dengan yang canggih yang bisa memotret apa namanya, kondisi yang ada di Gaza. Ya, ya seperti ini yang apa namanya yang terjadi, ya ledakan-ledakan dan bombardir di malam hari, bahkan sampai yang skalanya sangat dahsyat ya ledakan-ledakan. Di antara dampaknya ya, reruntuhan dan puing-puing yang bisa kita bayangkan, ribuan rumah hancur ya dibombardir. Dalam sehari mereka bisa membombardir puluhan rumah. Ya. Nanti mungkin saya coba kalau masih ada waktu, kita coba lihat beberapa videonya. Nah ini bahkan di beberapa perkampungan seperti ini. Kerusakan, dampak kerusakan yang sangat dahsyat. Ya. Tidak terlepas infrastruktur jalan-jalan juga banyak yang rusak. Sehingga mobilitas bahkan ambulan pun tidak leluasa ya. Banyak terganggu dengan infrastruktur yang rusak. Nah, termasuk masjid-masjid, dikatakan ada 40 masjid rusak sebagian, ada 3 masjid hancur total seperti ini. Ya. Masjid Kolibu ini rusak, hancur total, bahkan menurut kawan-kawan aktivis ya Palestina, tidak ditemukan lagi mushaf di situ kecuali hanya satu secewir kalau kata orang Sunda itu. Ya satu kertas kecil saja. Tetapi saya nggak ngeh ketika ada yang tanya, Ustaz ini ayatnya apa? Saya bilang coba aja dibuka 177 halamannya masih terlihat itu. Ternyata itu Al-Anfal ya. Dan di situ ayat itu sangat subhanallah ya. Ya mudah-mudahan seperti pesan ayat bahwa kebenaran di Palestina atau hak akan kembali lagi kepada para pemiliknya. Nah, korban jiwa dan luka-luka ya tadi sudah kita singgung, tetapi ini gambarannya gitu. Kita bayangkan. Bahkan bukan yang syahid tapi yang luka-luka ya. Kalau seperti ini kira-kira seperti apa? Mungkin banyak yang patah tulangnya, luka-luka di mana-mana gitu. Dan ini banyak korbannya seperti ini. Ya. Ada orang menanyakan karena saya update terus video-video apa namanya? Misalkan kita lihat sebentar. Video tetapi ini suaranya bisa ini enggak ya? Terkoneksi ya. Bang Jim nanti dikabari aja, udah habis waktunya belum ya? Ya. 3 menit lagi Ustaz.
Kita aja videonya, Sat. Ya, ini daerah masjid itu saya ingat betul, itu masjid pinggir pantai. Kami pernah tinggal di daerah sini, di salah satu penginapan di daerah sini. Videonya belum ada, Sat? Videonya belum ada? Belum. Oh, Harus keluar dulu dari ini, dari screen share-nya. Nanti masuk ke video. oh gitu berarti. Jadi ambilin yang tadi aja dulu. Kecuali videonya ada di PowerPoint. Bisa. Iya. Oke, nanti. Ini aja dulu ya, PowerPoint dulu aja. Siap. Baik. Ini 3 menit lagi ya, Sat? baik. Nah, ini ini kisah Umar ya, si bocah 5 bulan ini. Bayi 5 bulan ini kehilangan semua anggota keluarganya. 4 kakak-kakaknya dan ibunya. Tinggal bapaknya saja. Bapaknya mengatakan, Umar ini sudah Allah takdirkan untuk saya, dia bilang. Ya, dalam pembantaian Syati 3 keluarga besar, ya, dan puluhan yang meninggal ketika itu. Bagaimana korban anak-anak ini, gambarnya seperti ini. Dan ibu-ibu yang kehilangan anaknya, yang baju lebarannya mungkin belum sempat dipakai ya. Mereka simpan baju lebarannya di kuburan anak-anaknya. Bahkan ada anak-anak yang masih megang uang jajan lebarannya. Gambaran korbannya seperti ini. Ya. Allah Akbar. Nah, jadi meskipun di agresi militer Israel ke Gaza ini tidak seperti yang diprediksikan oleh Israel. Ternyata ketika mereka menggempur Gaza, kemudian dibalas oleh para pejuang Palestina, pejuang kemerdekaan Palestina kalau saya sebut, karena mereka berjuang untuk meraih kemerdekaan. Ya. Ternyata mereka mendapatkan bukan hanya roket-roket Gaza gitu yang bisa menjangkau dan menghantui semua warga di semua penduduk di semua kota yang ada di wilayah Palestina yang mereka jajah. Tetapi ternyata dukungan internasional gitu. Ya. Kalau dulu mungkin ketika Gaza sehari 2 hari dibombardir Israel itu, yang turun demo dari mana? Malaysia, Indonesia, ya, dari kita. Tetapi sekarang itu enggak, justru dari Amerika, dari New York, dari Chicago, dari Kanada, ya, dari Meksiko, dari Inggris, dari berbagai kota di Eropa, ya, dari Afrika, dari negara-negara Asia lainnya. Nah, kalau negara-negara Arab itu sudah tidak aneh. Nah, inilah yang kemudian kenapa ya 11 hari mereka hanya bisa bertahan. 2014 mereka bisa bertahan 51 hari. 2021 hanya 11 hari ya. Kemudian mereka meminta ya kabinet kecilnya sepakat untuk atas desakan dari berbagai pihak dan mungkin juga atas ketidaksanggupan mereka lagi. Rakyatnya setengahnya lebih ada di bunker-bunker ya, di bawah tanah. Ya, tidak ada kehidupan yang real. Kemudian penerbangan ya tidak dalam kondisi normal gitu, dan seringnya tidak bisa atau maskapai asing itu tidak berani untuk landing di bandara-bandara di Palestina terjajah. Ini yang kemudian secara ekonomi morat marit, kemudian biaya anggaran militernya sangat besar, dikatakan sampai 1,5 miliar ya, shekel atau kurang lebih 500 juta US dollar gitu. Kemudian mereka punya sistem pertahanan anti rudal begitu, Iron Dome. Ternyata orang Israel mengatakan lah itu kita semua sudah tahu, itu mungkin 30-40% saja bisa mencegat rudal gitu. Sisanya roket-roket yang dilesakkan itu menuju ke kota-kota, mendarat gitu. Nah, inilah yang kemudian desakan internasional begitu kuat.
apa yang sudah mereka rancangkan secara politis dalam bentuk misalkan normalisasi yang menggeliat beberapa tahun ke belakang itu, sampai beberapa negara menjalin hubungan diplomatik, apa namanya, baik di Asia ataupun di Afrika gitu terutama. Bahkan masih terus upaya untuk melakukan normalisasi. Ternyata dengan serangan mereka ke Gaza itu justru mereka membuyarkan lagi gitu. Ya. Oleh karena sebelum semuanya serba terlambat, mereka berhentikan walaupun mereka tahu bahwa yang namanya gencatan senjata sepihak itu adalah bagi orang-orang yang paham itu adalah tanda kekalahan. Apapun dalihnya, bahwa tanda mereka kalah. Lalu orang mungkin berkata, Ustaz, memang dengan gencatan senjata Palestina sudah mereka, tentu saya tidak. Ya. Gaza masih diblokade, Al-Aqsa seperti yang kita saksikan masih yang menjaganya adalah tentara Zionis. Ya, dalam insiden kemarin, ya, di mana para pemuda di Palestina di tepi barat di Al-Quds, ya, seolah apa ruh perjuangan dari Gaza itu sudah betul-betul mereka rasakan juga gitu. Jadi mereka sangat ekspresif ketika ada Khatib Masjidil Aqsa tidak mau memberikan selamat atas kemenangan para pejuang wabil khusus yang di Gaza itu. Tidak juga mau memimpin sholat gaib gitu bagi para syuhada. Para pemuda itu sangat ekspresif gitu. Ya berdemo, mendemo si Khatib itu. Jadi ada provokasi, kemudian terjadi insiden. Ternyata yang membubarkannya siapa? Yang membubarkannya adalah pasukan Zionis. Jadi katakan, nah ini sangat miris tentu saja bagi kita. Oleh karenanya, tentu saja sekarang agresi militer Israel ke Gaza sedang dalam gencatan senjata. Ya. Tetapi tidak ada bombardir, tidak ada rudal yang ditembakkan Israel ke Gaza ataupun sebaliknya. Tetapi yang ada di hadapan kita adalah ya tragedi kemanusiaan yang begitu dahsyat, disebutkan oleh pihak yang kompeten, misalkan dalam menyebutkan angka-angka kerusakan di Gaza berkaitan dengan rumah bangunan itu ribuan ya rumah yang rusak. Kemudian tadi korban jiwa, belum mungkin trauma, perlu trauma healing dan seterusnya. Ya. Itu yang di Gaza. Di tepi barat kita lihat lagi. Jumlah orang yang lukanya jauh lebih dahsyat. Ada 7.000 orang luka ya. Terkena peluru-peluru aparat keamanan Israel. Ada sekian orang juga syahid mungkin hampir 30-an orang syahid di tepi barat dan wilayah Palestina 48. Jadi betul bahwa agresinya sudah selesai, tetapi ya sekarang barangkali mungkin jika mereka orang-orang Palestina di Gaza, tepi barat, Palestina 48 di Al-Quds sudah memberikan pengorbanan mereka untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, dan Gaza mengatakan demikian. Bukan hanya para politisinya, bukan hanya para pejuang yang memanggul senjata, bahkan nenek-nenek rumahnya yang sudah hancur, anaknya yang meninggal dunia, mereka mengatakan hadza fida'an lil Quds. Ini adalah pengorbanan kami gitu untuk Al-Quds. Dan mereka mengatakan Al-Quds, Al-Aqsa adalah garis merah. Tidak mungkin kita diam ya ketika menyaksikan Al-Aqsa sudah pada titik nadir dinistakan. Maka kalau tadi ada yang berjihad hanya dengan tinggal walaupun kondisinya serba terjepit, ya, dizalimi dan seterusnya. Ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan suaminya, kehilangan keluarganya, ada yang kehilangan semuanya, rumahnya hancur. Ya. Ada yang berkorban dengan penderitaan badannya, penderitaan materialnya, kehilangan pekerjaan dan macam-macam hal yang asasi dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya bagi kita, karena Al-Quds ini adalah amanah bagi kita sekalian, lalu peran dan pengorbanan kita untuk Masjidil Aqsa, ya, untuk Ardul Anbiya ini apa? Apakah kita berdoa untuk Al-Aqsa? Apakah kita ikut menggalang opini untuk Al-Aqsa? Untuk Palestina, apakah kita memberikan
menyisihkan dari yang kita miliki untuk mereka di sana. Ya, semuanya kembali kepada kita dan pasti semuanya kita yakin akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kewajiban kita. Walaupun ulama mengatakan pedulian terhadap Palestina itu fardu kifayah, tapi fardu kifayah itu artinya tidak akan gugur kecuali memang sudah betul-betul ada yang menangani tuntas gitu. Seperti itu. Kalau sekarang tidak menangani tuntas ya. Makanya kita bisa bayangkan Yahudi itu dalam catatan para ilmuwan tidak lebih dari 14 juta di seluruh dunia. Ya, yang ngumpul di Palestina kurang lebih 7 jutaan saja. Tetapi umat Islam ini 1,6 miliar gitu. Pada kemana mereka? Ya. Mudah-mudahan bisa dimulai dari kita untuk mengawali kepedulian terhadap Palestina dengan sungguh-sungguh ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bil khusus kepada Bang Jemi dan Bapak Ibu sekalian. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Insyaallah nanti untuk teman-teman yang mau donasi bisa ditampung dulu nanti insyaallah. Ya para sekalian, syukran pada Ustadz Heri yang sudah menyampaikan alasan-alasan dan kondisi terkini di jalur Gaza. Ya. Saya ingat waktu jadi kepala Gamais dulu, salah satu demo yang pernah ikut orasi. Biasanya kalau demo saya jadi agitator. Nah di saat itu jadi orator. Dan salah satunya itu karena demo Palestina. Jadi memang Palestina selalu memiliki tempat di hati-hati kita insyaallah. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan katsirah ya. Afwan. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada ini lagi Ustaz bisa ikut hadir insyaallah. Mangga insyaallah. Ya para sekalian, bagi antum yang baru datang tadi yang baru hadir di silaturahim ini, Ana sampaikan ahlan wa sahlan di pertemuan ini. Tadi ada beberapa ya, ada yang sudah hadir dan sudah memperkenalkan diri. Yang lain mungkin insyaallah. Nah intinya acara kita adalah bagian untuk silaturahim ya. Kalau memungkinkan sebenarnya dari antum ada yang bercerita, ada yang menyampaikan kondisinya sekarang tinggal di mana dan sebagainya. Ya, kalau masih on ya. Ada di sini Kang Wahyu ya. Kang Wahyu di Bang Jem, saya pamit duluan boleh ya? Siap, Ustaz. Siap. Syukran Ustaz. Insyaallah. Turun. Assalamualaikum. Ya ada Teh Dini dan Dedi nih. Ya, satu kampung sama saya di Kabupaten Bandung. Gimana kabarnya Kang Dedi? Lalu. Halo, Assalamualaikum Bang Jem. Waalaikumsalam Kang Wahyu. Sehat Kang Wahyu? Alhamdulillah. Tambah besar aja jenggotnya. Itu barusan. Gimana Kang Wahyu? Iya itu barusan Ustadz Heri itu dulu tinggal dekat rumah Ana sini. Istrinya kan ngajar di Insan Cendikia ya. Serpong. Alhamdulillah. Ya beliau dulu di Jakarta ya. Di sini di BSD sini rumahnya juga saya tahu. Kemarin pindah ke sini itu tahun berapa? 2018 gitu ya? 2018. Iya. Kenal dia. Ya kayaknya sebelum pemilu yang kedua itu. Sehat Kang Wahyu? Alhamdulillah Bang Jem. Ini lagi di di Serpong atau di? Lagi di Serpong. Saya besok balik ke Lampung. Oh di Lampung ya? Ya saya 2 minggu di sana, seminggu libur di BSD. Jenggot tambah panjang aja, alhamdulillah. Ya kita kan tim-tim radikal ini, Bang Jem. Ada Aldi di sini ya, di? Masih oh iya tuh ada Aldi. Kang Dedi mana Kang Dedi sama Dini nih?
Iya, Ah, saya mah udah tidur. oh capean Aman. ini. Tadi itu kayaknya ini kerja bakti pokoknya. Oh iya di rumah sakit lagi ini ya. Tuh Kang Wahyu, salam tuh dari Kang Amal, Tete Oh Aida. iya, siap. Dulu saya sama Amal di sini di Puspitek berapa tahun ya? Kalau saya sih 3 tahun, dia kayaknya nggak sampai 3 tahun. Dia S3 ke Korea. Dosen ya sekarang. Enggak, dia jadi peneliti di LIPI itu, Oh di di metalurgi. Alhamdulillah. Tehera ada Tehera ya, subhanallah. Nah yang paling muda kayaknya Dimas nih. Dimas masih on Dimas? Masih Kang, masih. Gimana tadi presentasi beasiswanya? Ya, alhamdulillah lancar sih Kang. Beasiswa apa itu teh? Iya, jadi ada inisiasi nih dari kawan-kawan pengurus Gamais yang masih aktif sama alumni Gamais yang ya 5 tahun ke belakang lah gitu. Kita nginisiasi beasiswa IAG gitu Kang. Jadi ya buat adik-adik pengurus yang masih aktif, alhamdulillah. Masih aktifnya angkatan berapa sekarang? Aneh angkatan 2015, Kang. Aneh udah lulus kok. Bukan yang masih aktif sekarang? Oh, yang masih aktif itu Gamais 2021, 21 kurang 3, Kang. Berarti 18. 2000 ya itulah 2018, 2019 Kang gitulah. Nah, tahun masuk. Sudah 15 tahun dari saya ya. Sudah tua juga kita ya Wahyu ya. Iya. Ya, kalau saya menolak tua sih. Masih bisa slam dunk saya. Kalau basket lucu slam dunk. Masih ya. Masih. Aldi aja masih lari tuh. Aldi, masih on di. Ada Teh Aida. Teh Aida di Ciamis ya? Atau di Tasik? Biasanya nulis Teh Aida. Teori di Bandung. Oh di Ciamis ya Teh Aida ya. Teori di Bandung. Jadi dosen. Loh, Teh Aida di Tasik, Kang Amal di Serpong. Subhanallah. Aldi di Bekasi. Ya, Teh Dini angkatan 2001 di Bandung. Siapa lagi? Tadi ada Teh Hera ya. Oh ya kerjanya di Serpong. Sama Kang Amal berarti ya. Ya, Bapak sekalian. Jadi acara kita tuh silaturahim ya. Ya ngobrol-ngobrol kalau emang kalau di ini makan salam kangen ya kalau di mana di pertemuan offline. Nah, tapi juga kita berharap dari pertemuan ini kita bisa menginisiasi sesuatu lah. Ya, apakah tadi itu beasiswa yang di IAG kita coba ikut kontribusi ya. Nanti teknisnya mungkin Kang Dimas bisa disampaikan ya. Kang Dimas. Gimana Sekarang Kang. Kapan nih? Boleh sekarang juga kalau mau. Singkat aja. Sekilas saja kali ya Kang ya. Sekilas saja. Nanti kan ada kontak person dan kita nanti ada kalau mau masuk grup ada grupnya, kalaupun enggak nanti bisa ada di grup IAG. Enggak Kang Dimas? Iya Kang. Jadi insya Allah untuk beasiswa IAG ini tujuannya, sasarannya adalah buat adik-adik kita yang masih aktif di kepengurusan Gamais gitu ya. Berupa beasiswa UKT Kang. Apa tuh UKT? SPP, uang kuliah tunggal. Oh. Ya jadi ya berupa beasiswa UKT ya sehingga dia nggak usah bayar UKT lagi. UKT ITB sekarang udah tinggi banget loh Kang. Dulu di zaman Akang berapa? Berapa ya? Bayaran. SPP saya tuh 1,5 juta, 1,2 juta. 1.050.000. 50.000 ya?
Ya 1,50 berapa per semester. per semester kan? Iya. Semester. Iya. Sekarang berapa? ini yang apa namanya yang UKT yang nggak pakai subsidi itu 12.500.000 Kang. Jadi terlalu tua nih Wahyu, udah ente terima aja takdir tua dah. Masih murah itu. Anak saya SD 12 juta juga. Tapi kan nggak tiap semester Hah? nggak tiap semester kan? 3 bulan sekali bayar. 3 bulan sekali, wah, luar biasa. Nanti harus masuk sekolah saya itu jadi lebih murah. Ya nanti Iya, teknisnya begitu kan. gimana tuh? Apa ada paket-paketnya tuh gimana itu? Iya, jadi ya ada paket-paketnya sih kalau yang UKT sekarang ya. Ada kalau dia dapat bidik misi memang dia totally free gitu kan. Tapi kan kalau yang dia tanggung gitu ya, miskin kagak, tajir juga kagak, kan kasihan. Nah ini biasanya kepepet dia kan. Tapi IPK-nya Ya nggak tanggung kan? ada paket-paketnya, ada paket yang 2,5 juta, terus paket yang 5 juta, enggak, paket yang 6 juta, paket 7,5 juta, sama 12,5 gitu kan. Gitu sih kalau aturan UKT sekarang ya. Nanti yang mana yang mau kita kasih beasiswa UKT sih nanti kita lihatlah berapa dana yang terkumpul. Ya rencananya insya Allah dalam waktu dekat sih Kang kita mulai penggalangan dananya. Tapi apa namanya untuk target pengumpulannya itu nanti sampai bulan Oktober Kang. Sampai bulan Oktober, karena di awal September mau mulai kita bagikan ke adik-adik Beswan. Begitu sih Kang. Awal September sih kan penggalangan sampai Oktober. Iya. Awal September dikasihin. Iya, kurang lebih gitu sih mekanismenya. Untuk Teknisnya, panitianya ini blend, jadi ada apa namanya, ada dari alumni juga, ada dari adik-adik yang masih aktif juga gitu sih. iya. Gitu sih. Kalau ininya nanti ngontak-ngontak siapa itu panitianya ada? Oh, untuk CP yang mudah diakses Ane aja dulu yang apa yang dari kalau Ane kan sering ada di grup juga ya. Ah ya udah kontak Ane aja nggak apa-apa. Tapi ya nanti Ane izin nih buat nge-WA-in akang-akang semua nih buat ya nge-broadcast lah setidaknya gitu informasi terkait beasiswa ini lebih detailnya. Gitu sih. Siap. Atur gitu nuhun. Kira-kira kan. Ini Mas. Sami-sami Kang. Siap. Teh Hera tadi di mana tuh? Di Pondok Gede. Oh, di Pondok Gede ya. Ngajar Teh Hera? Ini di absen satu-satu jadinya. Ya, salah satu juga nanti yang sebenarnya tadi ada Romzi ya. Romzi juga punya yayasan, saya punya yayasan. Oh, ibu rumah tangga. Alhamdulillah Teh. Terus juga kita di sebagian kita juga punya apa partisipasi di masyarakat. Nah, salah satu yang saya coba usulkan juga, terserah sih kalau mau ikut atau tidak, adalah program ini menghafal Quran buat alumni Gamais nih. Kira-kira gimana nih, Kang Wahyu yang masih on? Waduh, kalau saya menghafal tuh gitu-gitu aja Bang Jem. Gitu. Ya makanya sekarang ditemenin sama yang lain juga. Jadi Mas ya, sama Aldi itu kan, sama Dedi. Masih sering nonton Korea jadi lupa-lupa terus ngapalan. Nggak apa-apa, sebetulnya nanti jago bahasa Korea, jago hafal Quran kan. Tapi ini usulan aja. Kalau anak sih alhamdulillah Bang Jem yang pertama itu udah 10 juz yang perempuan. Yang kedua tapi yang laki-laki ini agak ini mungkin ya bakat dari bapaknya kan. Susah ngapalinnya. Baru juz 30 kemarin. Alhamdulillah. Cuman udah ya. Kelas berapa yang dua teh? Yang kedua? Yang kedua baru kelas 2, yang pertama kelas 4. Siap.
Kalau anak sendiri sih ya paling mentok masih di Anaba aja sama Najiat. Oh ya, berarti perlu ada grupnya tuh. Aku kan udah beda di karena aku kalah sama Tuh, ada yang protes tuh. Kalah papa sama aku katanya. Kalau Ada yang protes tuh biasa. aku udah jauh. Bapaknya harus nambah. terus kalau berjamaah di rumah juga pengen jadi imam katanya, bapak papa bacanya itu mulu. Ya, Oh iya Bang Jem, Ya, di sini siap, tuh siap. kan ada tetanggaku nih, masih kenal ini enggak? Anak 99 IF 2 orang, Rizky sama Rizky Abdul Ghafur. Rizky Samiho. Rizky 99 sama Ya. Abdul Ghafur. Rizky Samiho. Oh iya ya. Abdul Ah, Ghafur itu. lupa. Gimana? Abdul Ghafur di mata waktu itu. Gimana? Ya diajak, mereka ada acara kayak gini juga ya kan, mereka belum 2000 ya Mas, 99 angkatan. Masih 90-an. 99. Nanti mungkin kita bikin lah yang gede-gedenya kalau mau Oh. kumpul-kumpul. Karena kemarin tuh karena saya yang mudah saya akses saja, kalau angkatan 90-an ke atas kan, paling angkatan 80-an tuh kan saya nggak punya akses, nggak kenal lah gitu. Kalau angkatan 2000 kan masih pernah jadi khodim saya kan, kayak Pak Iman ya, terus siapa ya, ingatnya Pak Iman aja dan karena ketemu kemarin ya, makanya diajak 2000-an ke bawah. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita perluas. Tadi juga ada yang protes sih di IAG, kenapa angkatan 80-an nggak diajak ya, saya ketawa aja, nggak tahu juga. Siap. Di sini juga IF 88. Oh, ada ya. Ada IF 88, dia udah salah satu wakil deputinya BI. Gubernur. Perlu kita bikin nggak? Saya juga harus izin ke ketua IAG soalnya. Saya kan cuma cerita aja tadi di masjid iya. kan. Oh gitu, bagus katanya. Kenapa Jadi- nggak diundang? Bilang, oh ini yang muda-muda aja Pak. Mudah-mudahan. Ya, bandingannya 88. Iya, pantas ente merasa muda. Teman ente orang tua Iya. semua. Mengenai proyek beasiswa itu kayaknya banyak juga ya, di angkatan kimia juga ada. Oh, banyak ya. Terus di maksudku untuk membantu adik-adik kita yang memang tadi sih memang mahal sekarang ya. Tapi kalau dilihat dari valuasi uang sih sebenarnya ya emang juga. segitu ya uangnya sebenarnya. Uangnya aja. Uang berkurang. 12 juta bulan tahun ini sama 1,2 tahun 2000 ya sama aja sebenarnya. Oh, Kalau kita bandingkan kan. siap. Sebenarnya ya kalau ya time value of money itu kan ya begitu. Dia akan Maksudnya ya berkurang. sebenarnya sama aja, nilai uangnya sama aja. Seolah-olah kayak mahal banget 10 kali lipat. Ya memang seperti itu kan. Nilai uang itu enggak tetap gitu. Siap. Intinya ya memang program ini harus bareng-bareng sih Om Jen, maksudnya atau bisa jadi nanti bikin komitmen gitu, kayak di kimia itu ada tuh komitmen misalkan sebulan ada yang 50.000, ada yang 100.000. Boleh juga Bahkan itu. untuk yang sudah pengusaha macam bosnya Wardah itu kan Pak Subakat Hadi atau Oh iya. Mas Harman itu Itu angkatan berapa sih? Pokoknya udah Pak Subakat kayaknya angkatan 70-an ya. Kalau Mas Harman sih angkatan 97 sama Mas Hasan kan. Nah, yang di atasnya Ya itu mereka kan, komitmennya ya besar, komitmennya ya 20 juta sebulan. Ya memang sesuai dengan Kapasitas, penghasilan dan kapasitasnya mereka. Kalau untuk kita yang memang segitu ya nggak apa-apa. Misalkan ada yang 300 atau 500.000 sebulan. Itu kan kalau misalkan 10 orang kan jadi 3 juta. Kalau dikali 6 kan 3 kali 6 18 juta. Bisa 2 orang tuh kan, atau 1 orang pengurus inti Gamais. Jadi dia kan Bang Jemi juga tahu lah, aku sama Bang Jemi pernah curhat kan. Dulu aku juga sambil kerja juga di tempat laundry gitu kan. siapa itu? Ini saya. Oh, ente. Sampai sama Mas Faisal, ini Bang Jemi tolonglah nih Wahyu biar kuliahnya bener gitu kan. Gimana kuliah nggak bener ya? Tapi yang lulus duluan ente ya? Yang lulus duluan malah ente ya?
Ya kan situ nikah duluan. Nikah duluan. Ya intinya kita harus bareng-bareng sih. Kalau memang mau dibuatin gitu kan. Nanti kita bikin inilah sama Mas siapa tadi, Mas Dimas. Mas Dimas, Komitmen. angkatan 2015 tuh. Ya, komitmen. Komitmen misalkan satu orang, ya tergantung ya kalau misalkan kayak yang lulusan 2005, ya mudah-mudahan bisa minimal 350.000 atau mungkin 1 juta. Kalau yang lulusan baru 2015 ya menyesuaikan lah insya Allah. Yang penting kan ikhlas sama istiqomah ya. Begitu Mas Jen. Mungkin bikin proposalnya. Kayaknya teman-teman kita itu yang merasakan waktu kuliah juga seperti itu akan ya mudah tertarik lah. Siap. Iya, nanti mungkin ada info lanjutannya, Kang Dimas ya. Kayaknya masih belum matang kan ini kayaknya. Ya, kan dia belum sampai ke sampai ke rekening segala macam, nanti kan mungkin bisa di-share di tiap angkatan kayaknya. Tapi kayaknya bagus juga nih kalau misalkan kita bisa rutin, atau nggak perlu rutin ini pertemuan. Ya bisa lah 2 minggu sekali Om Jan. Beneran sama rutin beneran 2 bulan. Nanti kita coba ini share lagi aja ya. Tapi kalau saya sih berharap Kang Dimas kan juga punya teman-teman angkatan 2011, 2012 yang masih kenal ya. Kita nanti coba ngobrol-ngobrol lagi, kumpul-kumpulin lagi. Ya intinya mudah-mudahan masing-masing kita yang sekarang sudah berkarya di tempatnya masing-masing itu bisa terikat lagi, minimal terikat dalam beberapa poin saja, itu nggak ada masalah sih. Saya sih pernah berpikiran alumni Gamais ini sebenarnya harus lebih besar dari alumni kegiatan alumni ITB yang secara umum ya, biar kita bisa berkontribusi langsung dan terkoordinir sebenarnya. Jadi ada datanya nih, misalkan si A ngajar di mana, si B jadi apa, si C jadi apa, si D mungkin ada yang di yayasan, mungkin ada yang di perusahaan. Ya, tapi rata-rata alumni Gamais itu memiliki peran, hanya belum terkoneksi secara masif. Saya berharap mimpi saya sih waktu itu bagaimana membuat ini terkoneksi ya. Gitu. Ya, kayak sudah malam, sudah hampir jam 10. Teh Dini biasanya ada yang mau disampaikan. Saya ingat dulu waktu zaman Gamais, Teh Dini yang paling ramai. Masih on kah? Masih. Sekarang pendiam sih. Iya, sekarang lebih banyak di Facebook ya. Aduh, lebih banyak jualan ini. Oh iya betul. Oh iya, Teh Dini jualan, pebisnis dia. Apa jualannya namanya Acuk. Nggak tahu ada tambahan lagi Teh Dini produknya? Sementara nggak sama bantuin ini aja pemasaran mertua itu mah biar disayang mertua. Catering. Ada ya catering ya? Saya tahunya hanya Acuk. Sebenarnya saya konsumen tetapnya Teh Dini ini. Teh dia itu rajin. Beberapa kali beli produk. Teori masih ada teori? Ada yang mau disampaikan? Teh Aida mungkin kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita sudahi pertemuan hari ini. Pak Wahyu, ada yang sampaikan lagi? Cukup Bang Jem. Siap. Ya, makasih program itunya kemarin yang Al-Quran Murokas itu. Alhamdulillah lah. Beres berapa kali hatam kemarin? Aduh, jangan disebutin lah, nggak enak saya. Malu. Yang penting ya alhamdulillah lebih baik daripada bulan-bulan biasa.
Ya, Ya, alhamdulillah. assalamualaikum ya, saya izin. Ya, Ini anaknya. waalaikumsalam. Kita tutup saja ya pertemuan ini dengan hamdalah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah atas kehadirannya. Mohon maaf ganggu malam-malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Teh. Kami kan teh